Novel Cultivation Chat Group Chapter 18. Pria di ujung telepon itu menutup ponselnya. Wajahnya dingin dan terpencil, tapi tangan yang memegang ponsel bergetar halus. Sudah 60 tahun berlalu. Dia tahu bahwa pemilik asli Ghost Lamp Temple memiliki kekuatan yang mengesankan dan tidak akan mati dengan mudah. Namun, sudah 60 tahun. Dia merasa mungkin pemilik asli Ghost Lamp Temple tidak lagi peduli dengan area ini. Karena itu, dia mulai membuat persiapannya dan diam-diam mencoba menerobos segel di sisi Ghost Lamp Temple untuk mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya masih ada orang yang datang mencarinya. Sial, pria itu menggertakkan giginya. Setelah keluar dari hotel, Su Hang dan Soft Feather mulai berjalan-jalan tanpa tujuan di sekitar Jalan Luoxin. Mereka tidak menemukan kelompok orang tua yang mengobrol, tetapi justru menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. 5 orang mesum yang mabuk. Dia tidak mengalami situasi, wanita mematikan, di kereta, tapi dia tidak menyangka bahwa setelah tiba di Jalan Luoxin, dia akan menjumpai alur cerita sekelompok mesum mabuk yang berniat jahat setelah melihat gadis cantik. Itu adalah gang kecil yang sepi di mana 5 orang mabuk itu terhuyung-huyung menghalangi jalan Song Su Hang dan Soft Feather. 5 pasang mata itu merah bermandikan nafsu serakah saat menatap Soft Feather. Alkohol bisa menambah keberanian pahlawan dan melakukan hal yang sama untuk karakter kecil. Tidak ada satupun tindakan yang bisa dilakukan orang saat di bawah pengaruh yang patut dicemooh. Mereka bisa melakukan apa saja mulai dari mencium babi betina, menggigit anjing, dan berkelahi satu sama lain. Kelima pemabuk itu belum pernah melihat gadis secantik ini seumur hidup mereka. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan setelah melihat Soft Feather. Sial, wanita ini cantik seperti bidadari. Jika aku bisa bermain dengannya sekali, aku rela bahkan jika kehilangan 10 tahun umurku. Inilah pikiran mereka sehingga mereka mengepung Soft Feather dan Song Su Hang, menggunakan mabuk mereka sebagai alasan. Apa yang mereka takutkan? Dalam kasus terburuk, mereka hanya akan menghabiskan beberapa tahun di penjara. Inilah bagian menyedihkan dari tidak memahami hukum. Mereka hanya samar-samar mendengar orang menyebutkan dalam obrolan bahwa memaksa diri pada gadis akan mengakibatkan beberapa tahun di penjara. Apakah mereka pikir zaman sekarang masih seperti beberapa tahun yang lalu, atau bahwa ini adalah India? Zaman sekarang, memaksa diri pada seorang gadis berarti hukuman seumur hidup. Jika situasinya sedikit lebih buruk, itu berarti peluru di kepala. Song Su Hang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat adegan ini. Dia mengendurkan persendiannya dan bersiap untuk berkelahi. Kemampuan bertarungnya tidak buruk, dia biasanya bisa dengan mudah melawan 3 sekaligus, apalagi kelima pemabuk kurus di depannya. Justru karena inilah para preman di sekitar sekolah tidak mengganggunya. Dia bisa melawan 10 lawan jenis ini. Tepat saat Song Su Hang akan mendemonstrasikan pukulan dan tendangannya, angin sepoi-sepoi bersiul melewati telinganya. Dia kemudian melihat sepasang kaki ramping menendang berulang kali secepat kilat. Saat kaki-kaki itu menendang di udara, seolah-olah kupu-kupu beterbangan melalui semak-semak. Itu menampilkan pemandangan yang sangat indah. Tidak hanya terlihat cantik, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Saat sepasang kaki itu bergerak di udara, bahkan bunyi seperti cambuk memecah udara dikeluarkan. Kelima pemabuk itu melepaskan teriakan melengking dan terbang ke belakang, kejang-kejang dengan gila di tanah dan muntah-muntah di mana-mana, pingsan setelah beberapa saat. Terjatuh ke tanah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 detik, atau bahkan lebih singkat. Song Su Hang menoleh ke belakang dan melihat Soft Feather menarik kembali kaki panjangnya itu benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan Soft Feather, pukulan dan tendangannya benar-benar kekanak-kanakan. Melihat para pemabuk yang pingsan, Su Hang tiba-tiba teringat para pemuda yang secara kolektif kehilangan kesadaran di luar sekolah. Jika, dan dia hanya berhipotesis di sini, dengan kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Soft Feather, tampaknya dia memang bisa mengirim 7, 8, atau 10 preman itu mencium tanah dalam waktu singkat hari itu. Namun, Soft Feather sedang berada di pesawat saat itu. Mungkinkah Suklen Ah Si Liu di grup obrolan benar-benar melakukannya? Mungkinkah mereka yang berada dalam grup obrolan semua memiliki kekuatan tempur yang luar biasa? Apakah mereka mati? Song Su Hang agak khawatir. Jangan khawatir senior, aku tahu batas yang tepat. Mereka akan pingsan paling lama 2 hari sebelum bangun. Waktu ini sempurna, karena tidak makan atau minum selama 3 hari mudah mengakibatkan masalah. Jawab Soft Feather. Jawaban ini memberi Song Su Hang perasaan pencerahan mendadak. Para preman yang masih tetap koma. Apakah itu karena batas waktu, 2 hari, belum tiba? Ayo pergi, senior. Soft Feather terkikik. Song Su Hang menganggukkan kepalanya dengan kaku karena pikirannya kacau balau. Dia meninggalkan gang dengan Soft Feather. Setelah Su Hang dan Soft Feather pergi cukup lama, seorang pria melangkah dengan mantap dari sudut di belakang gang, menuju ke 5 pemabuk. Pemabuk memang terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa membuat keduanya mengerahkan kekuatan sejati mereka. Pria itu menghela napas. Sosok berpakaian hitam berlutut di tanah di belakang pria itu, berbicara dengan suara rendah. Altar Master, apakah Anda perlu kami mengirim beberapa orang untuk menguji mereka? Tidak perlu. Kelima pemabuk ini hanya orang biasa. Inilah sebabnya pasangan itu menahan diri ketika mereka bergerak. Jika orang kami muncul mereka mungkin tidak bertindak dengan ampun. Sang Altar Master berbicara pelan. Masing-masing bawahannya telah dibina dengan perawatan dan usaha. Bahkan melatih seorang pemula biasa membutuhkan lebih dari 1 juta yuan, mereka bukan barang yang bisa dibuang tanpa pikir.
Gadis itu baru saja bergerak untuk memberi pelajaran pada kelima pemabuk ini. Tingkat kekuatannya telah terlihat samar. Kaki yang terdengar mencambuk udara dan kendali muda atas kekuatannya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seseorang di tingkat kenaikan mortal peringkat pertama. Lawan mereka adalah seseorang yang telah menyatukan ki sejati. Ini bukan tingkat keberadaan yang bisa ditandingi oleh bawahannya. Selain itu, ada senior lain di samping gadis itu dengan kedalaman tak terduga yang bahkan dia tidak bisa selidiki. Lawan-lawan ini bisa dengan mudah menggunakan berbagai keterampilan mereka untuk menghancurkan elit yang telah dia habiskan banyak uang untuk melatih. Bahkan jika dia memiliki banyak bawahan, tidak baik untuk menyia-nyiakan mereka seperti ini. Sejujurnya, dia agak ketakutan. Kita hanya bisa menunggu waktu dan menunggu momen yang tepat. Altar Master bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah kehilangan sebagian besar harapannya untuk mendapatkan harta dalam Ghost Lamp Temple, dia hanya tidak cukup rela untuk mengaku kalah. Soft Feather dan Song Suhang berjalan-jalan di Jalan Luoxin selama setengah hari lagi, bertemu dengan seorang tetua yang berusia 50 tahun, tetapi tidak ada yang tahu tentang Ghost Lamp Temple. Song Suhang merasa kepalanya pusing. Dia tidak menyangka bahwa bahkan mencari kuil akan menjadi masalah seperti ini. Soft Feather, apakah kamu yakin bahwa Ghost Lamp Temple ada di dalam Jalan Luoxin kota J? Itu benar-benar di sini dan aku juga tidak salah mengingat namanya. Ghost seperti hantu dan monster, lamp seperti apa yang digunakan untuk menerangi jalan. Soft Feather berbicara dengan tegas. Ibuku membawaku ke sini ketika dia mengandungku, tapi aku hanya bisa menggunakan seni ayah untuk mengamati dunia luar dengan kesadaranku. Yang aku ingat hanyalah papan nama Ghost Lamp Temple yang terbuat dari kayu. Song Suhang bisa memahami paruh pertama kata-katanya, tetapi tidak tahu kemana dia telah pergi dengan paruh kedua. Pikirannya jelas berada dalam dimensi yang berbeda. Lalu apakah ada tempat menarik di dekatnya? Puncak gunung mungkin. Setengah jalan ke atas gunung. Atau sungai kecil mungkin. Tanya Suhang. Bukan gunung, seharusnya itu tanah datar. Aku tidak terlalu ingat apapun lagi. Kata Soft Feather dengan malu. Apakah senior North River kebetulan punya kabar? Soft Feather mengeluarkan ponselnya untuk melihat dan berkata dengan gembira, senior North River Online. Dalam Nine Provinces 1 chat group. North River Sluice Practitioner, Soft Feather, apakah kamu sudah menemukan Ghost Lamp Temple? Belum, apakah senior punya kabar? Soft Feather memasukkan pesan dengan gembira. Maaf, aku bertanya pada beberapa kawan di sekitar sini, tapi semua orang yang aku kenal ada di sisi timur Huaxia. Tidak ada yang tahu apapun tentang area kota J. North River Sluice Practitioner mengirim emotikon tersenyum masam, dan seorang brengsek berduri baru saja tiba dan masih menempel padaku. Aku khawatir aku tidak akan banyak membantu dari sekarang. Jangan khawatir, senior, tolong urus bisnismu. Soft Feather tersenyum dan menanggapi. Ketika Suhang melihat pesan-pesan ini, dia langsung merasa bahwa North River Sluice Practitioner ini adalah pria yang tidak bisa diandalkan. Dia online setiap detik hari ketika tidak dibutuhkan, tapi sesuatu akan menarik perhatiannya segera setelah dia dibutuhkan. Senior Song, kita sendiri. Soft Feather membentuk tinju dan membuat gerakan, berjuang. Sangat imut dan girly. Untuk alasan yang tidak diketahui, Song Suhang entah bagaimana merasa bahwa wanita yang terlihat lebih tua darinya ini terlihat sangat imut dan girly. Barisan lampu depan yang menyilaukan menerangi jalan saat mereka berbicara. Barisan sepeda motor berwarna cerah memutar mesin mereka dan menyerbu ke arah Suhang. Tampak dari suara keras mesin mereka bahwa semua motor ini telah dimodifikasi. Beakers. Zaman apa ini? Song Suhang bergumam pada dirinya sendiri dan menarik Soft Feather ke sisi jalan. Mata Soft Feather bersinar ketika dia mendengar kata, Beakers, haruskah kita menghabisi mereka? Song Suhang bingung. Bukankah semua Beakers harusnya dipenjara? Pukuli mereka sampai pingsan dan kirim ke penjara. Soft Feather menggosok-gosok tinjunya dan mengusap telapak tangannya, ingin beraksi. Gadis, kamu sangat masuk akal. Aku sebenarnya tidak punya kata-kata untukmu. Namun, Soft Feather tidak bergerak pada akhirnya. Ketika 7 atau 8 sepeda melewati Suhang dan Soft Feather, salah satu dari mereka tiba-tiba mengerem dan membuat putaran yang indah, berhenti di sebelah Suhang. Membuka kaca helm motor, wajah tampan dengan alis gagah dan mata cerah terungkap. Suhang, apa yang kamu lakukan di sini, nak?